Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hukum dan aturan itu ditetapkan supaya kita bisa hidup teratur, tertib, dan hidup menjadi tentram. Begitu pula hukum Taurat yang ditaati oleh kaum Farisi. Mereka begitu taat akan hukum Taurat, namun mereka mengabaikan pentingnya kesadaran akan hukum tersebut. Sedangkan Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting adalah adanya kesadaran tentang adanya hukum dan aturan tersebut. Dalam gereja, kita pun ada peraturan dalam hidup menggereja. Peraturan tersebut dibuat agar kita mempunyai rambu-rambu dalam hidup beriman kita. Hukum Taurat pada zaman Yesus maupun hukum gereja saat ini adalah bukti cinta Allah kepada kita. Ia ingin hidup kita selamat dan semakin sempurna. Yesus datang untuk menggenapi hukum tersebut dengan menyerahkan dirinya supaya manusia memperoleh keselamatan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, namun bagi Yesus, hukum Taurat tidak memiliki arti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan semata. Yesus menggarisbawahi bahwa yang terpenting bukan soal menjaga kemurnian ajaran Taurat, tetapi bagaimana Taurat ini dijalani dan dihayati dalam hidup sehari-hari. Taurat
akan bermakna ketika perilaku dan sikap hidup benar-benar dijiwai olehnya. Dengan demikian, Taurat menjadi inspirasi yang menuntun orang kepada kebaikan dan menjadi sumber moral dalam bertindak dan berbuat apapun dalam hidupnya. Orang yang demikian, menurut Yesus, akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kata-kata Yesus ini amat relevan dengan kehidupan kita sekarang ini. Kitab suci adalah firman Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup keberimanan kita. Saat ini, seringkali ayat kitab suci dipakai untuk membenarkan perilaku yang menyimpang, seolah-olah Tuhan mengizinkan umat manusia melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Saudaraku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, acap kali kita hanya tampil sebagai pendengar atau pembaca firman. Sabda Allah yang dibaca dan didengar belum meresap dan menjiwai seluruh pola laku hidup, keberimanan, dan hidup sosial kita. Pada hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak saja menjadi pendengar atau pembaca firman, tetapi terutama menjadi pelaksana, pelaku firman itu. Tuhan memberkati. Ya Allah, Bapa kami bersyukur atas hukum dan peraturan yang Kau berikan untuk mengatur hidup kami menjadi lebih baik. Ajarilah kami untuk selalu setia melaksanakan hukum-Mu, dan semoga kami selalu menghargai hukum dan peraturan yang Kau beri. Dan dengan semangat cinta kasih-Mu, kami dicerahkan untuk selalu mampu mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.